Korupsi kok bisa dihentikan? Kalau memang buktinya tidak cukup, ya KPK memilih tidak memaksakan diri, makanya dia hentikan. Loh, awalnya gimana kok? Awalnya dia merasa cukup. Nah, ini berat ini. Masa aparat hukum bertindak atas nama merasa. Memang kalau di undang-undang lama, itu KPK tidak bisa menghentikan perkara. Jadi ketika satu sudah masuk penyidikan, itu harus lanjut ke pengadilan itu. Nanti tinggal di pengadilan, mau diputus Pengadilan yang gimana? membuktikan. Mending gitu. Daripada gini, tiba-tiba gelap. Masuk angin berarti, bukan masuk akal. Gaib. Itu rame-rame apaan itu? Demo. Bukan. Apa? Akhir tahun kok itu yang apa? Itu kantor yang di Rasuna Said. Banyak. Itu loh yang ngurusin korupsi. Oh ini. Ah iya tuh. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kenapa dah? Itu rame-rame kenapa itu? Katanya apa ada penyelidikan yang dihentikan gitu. Oh. Ya, biasa aja lah itu. Itu emang kewenangan dia yang diberikan undang-undang toh. Jadi KPK menerbitkan surat perintah penghentian perkara. Penghentian penyidikan, maaf. Lah kok jadi aneh. Kenapa tuh? Korupsi kok bisa dihentikan? Bisa lah. Surat apa penyelidikannya? Ya, kan KPK juga nggak mau dianggap serampangan, jadi kan. Itu udah serampangan. Oh, itu udah serampangan? Iya. Uang udah tersangka ya kan? Kan tersangka dulu mesti. Iya. Diumumin tersangka. Berdasarkan bla 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 bla. Iya. Gitu kan. Terus tiba-tiba ini nggak jadi tersangka, lu gimana? Ya, kalau memang buktinya tidak cukup, ya KPK memilih tidak memaksakan diri, makanya dia hentikan. Lu awalnya gimana kok? Awalnya dia merasa cukup. Nah, ini berat ini. Masa aparat hukum bertindak atas nama merasa. Ya, bukan merasa maksudnya, cuman ketika di awal itu mungkin mereka sudah menemukan bukti yang mereka anggap cukup, bukan rasa. Nah itu dia juga masalah. Itu masalah juga. Masa penegak hukum bekerja berdasarkan anggapan. Saya anggap cukup. Gimana? Cukup enggak. Ya. Ini jadi lucu. Ya, cuman itu memang kewenangan dia. Jadi kan selama ini itu KPK menunggu penghitungan kerugian negara dalam kasus yang Konawe Utara ya. Itu dari BPK. Itu yang bupati itu kan? Bupati Konawe Utara. Siapa itu namanya? Aswad Sulaiman ya saya baca nih. Sulaiman. Ada kata Sulaimannya. Dan kenapa itu dihentikan? Karena awalnya kasus ini di 2009. Sekarang sudah mau lewat 2025. Itu sudah kadaluarsa untuk yang kasus suapnya. Jadi si mantan bupati ini, Pak Aswad ini terkena 2 kasus. Satu yang korupsinya, keduanya suap, dugaan suap. Dari 2009. 9. Berarti kalau mau lolos dari KPK, dibulet-buletin aja biar makin lama terus habis itu SP3. Ya, jadi ini adalah SP3 ke-12 yang dikeluarkan oleh KPK. Beberapa memang karena tersangka yang meninggal dunia. Nah, itu oke lah. Meninggal mau dihukum mau ngapain ya nggak bisa lah. Hukumannya udah beda kalau udah meninggal. Ya, ketika orangnya masih hidup, terus ternyata dari perkembangan, dari hasil penyelidikan lah ya, itu dianggap buktinya tidak cukup ya dihentikan.
Itu kan jadi aneh. Kita ini orang yang di bawah mesti mikirnya, wah ada apa-apa ini. Ya enggak lah, kan KPK masih cukup layak lah untuk dipercaya. KPK, dan mereka sudah memberi penjelasan seperti itu bahwa ya karena Kita percaya. ya mau percaya siapa lagi, Mas? Oh no. Oh no, 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 no. Nah itu dia, bingung kan? Dipercaya tiba-tiba semua kasus nanti SP3. Alasan gampang bisa dibuat. Ya. Alasan. Ya sebelumnya juga pernah yang kasus BLBI ya. Nah, coba saya buka beritanya. Nah itu juga di SP3. Cuman ya sepanjang mereka bisa menjelaskan reasoningnya, penjelasannya, ya mau, kan prinsip dasar SP3 adalah kewenangan penyidik. Ya, ketika penyidik menganggap bahwa bukti tidak cukup, hentikan. Memang kalau di undang-undang lama, itu KPK tidak bisa menghentikan perkara. Jadi ketika satu sudah masuk penyidikan, itu harus lanjut ke pengadilan itu. Nanti tinggal di pengadilan, mau diputus Pengadilan yang gimana. membuktikan. Mending gitu. Iyalah. Sekalian udah Karena- tetapin tersangka, ya wis masuk pengadilan, nanti tinggal hakim gimana. Dan persidangannya kan untuk umum. Bisa Terbuka, dilihat, ya kan? Bisa dilihat. Jadi publik juga bisa lihat, oh ini masuk akal, oh ini nggak masuk akal. Itu mendingan gitu aja daripada gini tiba-tiba gelap. Masuk angin berarti, bukan masuk akal. Gaib. Baik. Nah, kasus korupsinya nanti gaib semuanya. Ya, ini apa salah satunya dulu kasus Samsul Nur Salim dan Icin Nur Salim ya, obligor BLBI. Itu juga SP3. Jadi bukan hanya kasus Konawe Utara saja sebenarnya. Cuman pecah aja Jadi gara-gara undang-undang KPK yang baru. 2019. Itu yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Kalau gitu lama-lama bisa dihentiin semua itu. Kalau memang penyidik merasa barang buktinya tidak mencukupi, daripada nanti KPK kalah di pengadilan juga. Loh, yo kalah ya udah gitu loh. Oh gitu. Iya, tapi kan jelas prosesnya. Ya, ini kan jelas, Mas. Jelas apaan? Kok tiba-tiba rilis Ah, apa press conference, ya. bacain bla 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 bla. Habis itu lama nggak ada kabar, set. Ini masih penyidikan. Tiba-tiba SP3. Ya siapa yang nggak kaget? Kerugiannya kan banyak itu. Berapa? Nah, justru itu jadi ternyata penghitungan kerugian dugaan kerugian negaranya itu tidak kunjung selesai dihitungnya penghitungannya. Itu ngapaan sih 10 tahun nggak kelar? Itu oleh BPK kan penghitungannya. Nah, itu nggak selesai. Hitung-hitung apaan kok sampai 10 tahun nggak kelar? Ya kan mesti menghitung kerugian negara yang kan rumit juga, Mas. Kan bukan kayak kita misal beli kacang. Lama-lama itu penegakan hukumnya itu gaib di sini. Enggak lah, kan baru beberapa hari lalu KPK menyampaikan prestasi mereka itu. Jadi selama setahun ini mereka tinggi lah OTT-nya OTT, orang yang ditangkapnya. setingkat bupati. Ya, Gede itu setingkat apa gitu kan. Berarti kan lucu aja kalau yang ditangkap kebanyakan bupati gitu ya. Terus yang di atasnya enggak. Loh, berarti kita itu bermasalah dengan bupati negara kita yang korupsi. Gubernur enggak, menteri enggak. kan sempat ada juga si Sekjen PDIP kena. Oh, Ya walaupun apa misalnya kayak kasusnya Mas Hasto, itu kan si apa Harun Masiku belum ketemu. nah Kan prosesnya itu ada, Mas, nggak bisa. nanti lama-lama SP3 juga itu bisa-bisa.
bukti tidak lengkap. Iya, kadaluarsa. Kenapa sekian tahun nggak ketemu orangnya? Habis di SP3 orangnya main tenis. Siapa tahu? Ya jadi kalau yang kasus Konawe Utara itu memang jadi kan KPK sempat mau menahan, Ah, tapi batal karena yang bersangkutan sakit. sakit, oke. Nah, tapi dari Maki Boyamin Saiman itu menyampaikan bahwa mereka punya data. Jadi Nggak sakit. bukan tidak sakit, Apa? cuman ketika setelah dia dinyatakan sakit ternyata yang bersangkutan masih kampanye, Nah, tes drive mobil. sakit apa itu? Ya mungkin pas sakit karena mau diperiksa, Pas sakit mau- karena mau ditahan. Mau diperiksa doang terus sakit. Habis itu nggak sakit. Enak sakitnya bisa dijadwal gitu. Ya, Berarti nggak butuh kita dokter. nggak butuh dokter ya. Nggak butuh dokter. Yang butuh kita berguru sama siapa itu? Si Bupati tadi. Konawe Utara ini ya. Nah, Bupati Konawe Utara. Setiap sakit berobatlah ke mantan Bupati Konawe Utara. Sembuh langsung. Yang penting nggak ada jadwal pemeriksaan KPK. Ya, cuman memang ya permasalahannya institusi yang masih cukup dipercayakan ya KPK sebenarnya. Nah, persoalannya itu yang lain nggak ada perbandingan. Maksudnya, ini kita punya standar 10, tapi yang disediain di kita itu cuma angka 4, 5, 4, 5, 4, 5. Habis itu ada 5,5, oh paling bagus. Paling bagus. Padahal harusnya 10. Padahal mesti bisa lebih ya. Oh. Ya, cuman itu, jadi KPK masih menyatakan, jadi masih membuka diri untuk menerima informasi publik terkait kasus ini. Jadi kasus ini masih bisa dibuka lagi lah kayaknya ya. Cuman itu jadi KPK nggak mau main asal tangkap. Itu bukan asal tangkap. Kalau asal tangkap itu ya berarti nggak ada apa-apa tiba-tiba tangkap gitu. Nah, Ini kan udah pendahuluan kan, pasti ada pendahuluan tiba-tiba harus nggak mungkin tiba-tiba dia tetapin tersangka kan nggak mungkin. Ya. Ini ada pendahuluan dulu, Diperiksa layakin, dulu, periksa dulu. Oke, masuk, jadi tersangka, diumumin, ditangkep, kan gitu. ini kan kayak ketika kita nyusun skripsi atau tesis, hipotesisnya. Kalau dari hipotesisnya ternyata yang ini bersalah. Cuman ketika dari penelusuran, ternyata kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung hipotesis, ya maka kita memaksakan diri ke hipotesis kita. Makanya nggak lulus-lulus. Gitu ya. Nah, iya. Nggak lulus-lulus jadi lembaga yang terpercaya zahir batin. Dan apalagi dulu kan sempat dianggap sebagai lembaga super body, KPK. Yang suka-suka dia, nggak ada yang nggak ada yang kontrol. Kan lucu. Dan itu terjadi ketika masih undang-undang lama. Jadi belum punya kewenangan SP3 dan masih penyadapan segala macam masih bebas tuh mereka. Nah, cuman memang persoalannya apakah ini permasalahan regulasi atau permasalahan dari kemampuan penyidiknya semata, itu yang kita nggak tahu. Gaib berarti. Ya nggak gaib lah. Ini udah ketahuan kan, Tahuan SP3-nya. SP3-nya. Penegakan hukumnya yang masih gaib. SP3-nya yang jelas. Ya. Tapi nggak ada yang gaib lah, semua clear kok. Kecuali misalnya setelah mengeluarkan SP3 atau misalnya penerbitan SP3 tidak diumumkan. Diam-diam gitu loh. Nah, kalau itu baru gaib. Ya kan diumumkan terbuka. Iya, SP3-nya diumumkan. Ya.
alasan SP3-nya bisa dibuat. Terus? Ya tetap aja namanya ada apa ya, ganjel di hati, tetap. Ini kok bisa ya? Kok bisa ya? Jadi pertanyaan yang nggak kelar-kelar. Ya, itu karena mungkin Masnya itu agak seuzon ke KPK mungkin. Atau kritis, kalau bahasa ilmiahnya. Enggak. Nah. Cuma jangan percaya banget-banget. Oh gitu ya? Iyalah. Kita dulu pernah punya presiden, dipercaya banget-banget. Terus ujung-ujungnya ya gitu. Yang mana ini? Yang itu, Oh yang itu. tuh. Yang kelewatan. Oh, Ya, kan rata-rata gitu kalau percaya banget gitu. ya dan apa? Kalau Masnya ingat zaman cicak versus buaya, itu kan publik sangat mendukung. Sampai apa pasang badan di KPK kan, mereka nginep di KPK, memberi dukungan kepada KPK bahwa KPK sedang diserang oleh koruptor. Nah kalau sekarang kan nggak diserang kayaknya kan? Ya nggak diserang, menyerang diri sendiri. Oh serang, aku diserang. Oh biar aku sakit. Yang nyerang siapa? Oh aku menyerang aku. Kan bebas gitu. Kayak yang kata siapa itu, aku berpikir, aku memikirkan aku, gitu. Bisa. Aku menyerang aku, kan bisa juga gitu. Jadi playing victim. Gitu. Yang nyerang siapa, yang sakit siapa, sama-sama. Satu. Cuman ya itu, jadi sejauh ini memang belum adalah bukti yang bisa clear mendukung kecurigaan ya. Banyak sih kecurigaan dari sejumlah aktivis, pegiat itu. Agak berbeda makanya ketika cicak versus buaya. Aktivis semua pro KPK. Nah iya, kalau itu kan permasalahan sih enggak apa jenisnya, cicak versus buaya kayak KPK versus instansi lain gitu kan. Nah kan ini enggak. Ini KPK versus KPK yang ideal kan gitu. KPK versus KPK ideal. Nah. Ya. Kita mau milih mana? Ya, dan di kasus ini kan mantan Wakil Ketua KPK ya, Pak Laude, ya dia bilang bahwa sebenarnya bukti di kasus ini kuat. Nah, Ya cuman mungkin itu bukti yang kalau saya istilahkan tadi kayak hipotesis itu, dugaan awal, cuman tidak terbukti. so gini kan kita kayak berharap korupsi bisa hilang. OTT, oke, kita seneng gitu. Tiba-tiba, ya gini doang. Ujung-ujungnya, ayo udahlah. Ya makanya untuk mencegah ini, apakah harus sampai mengubah undang-undang lagi, undang-undang KPK? Undang-undang kan bisa diubah. Ayo, undang-undang bisa diubah. Bisa, orangnya ya yang penting. Iya. Undang-undang. Makanya ini salah undang-undang atau memang menyalahgunakan kewenangannya aja? Kayaknya salah undang-undang lah ya. Iya, aku percaya itu. Enggak sih, maksudnya yang penting tersangka, ya wes tersangka. Bawa ke pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bersalah, oke. Kalau nggak bersalah, oke, gitu aja. Kan kasihan juga, kalau ternyata tidak terbukti ngapain sampai pengadilan? Ya nggak apa-apa. Kan itu semuanya difasilitasi. Maksudnya ada apa jenis? Ada mekanisme untuk itu. Ya kan? Ada. Nah iya. Kenapa nggak dilanjutin? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no.
Ya, karena tidak cukup bukti. Aw. Dah. Mumet itu mumet. Ya. Selamat tahun baru ya. Selamat Natal juga. Yo.